Dah, Nah, mulai ya. Ih, sih. Bentar. Bentar. Udah direkord ya? Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Type It. Di sini saya dan kelompok akan menjelaskan seputar website kami, yaitu yang berjudul Type It. Untuk pertama, saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ovi Marciazera dengan NIM belakang 137. Diperkenankan untuk yang saya panggil untuk melambaikan tangan. Yang pertama yaitu ada Marsyanda Nur Zahra dengan NIM belakang 119. Yang kedua ada Khairul Ansori dengan NIM belakang 124. Yang ketiga ada Rajendra dengan NIM belakang 140. Yang selanjutnya ada Nevitia dengan NIM belakang 138. Dan yang terakhir ada Rifa Malika dengan NIM belakang 1. Nah, baik, sebelum kita memulai untuk menjelaskan lebih lanjut tentang website kami, saya akan perkenalkan terlebih dahulu apa itu Typeit. Jadi, Typeit adalah tipografi community di mana sebagai wadah para kreator di bidang seni digital. Nah, tujuannya sendiri dari website kami, mengapa kami mengadakan atau membuat website ini, yaitu dikarenakan semakin banyaknya masyarakat umum, terutama generasi milenial di era digital seperti ini, yang membutuhkan bahkan ingin untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang tipografi, maka diperlukannya suatu media yang mana dapat menunjang meningkatkan skill atau bahkan sebagai wadah mata pencarian bagi khalayak umum terutama pada Gen Z sekarang ini. Jadi tujuannya kita mengadakan atau membuat website ini yang pertama untuk sebagai sebuah wadah yang mana menunjang meningkatkan skill. Juga kita mengadakan atau membuat website ini juga sebagai ajang untuk jual beli. Jadi selain kita meningkatkan skill atau mengembangkan skill kita dalam bidang yang kita sukai yaitu tipografi, kita dapat menjual kembali hasil dari karya kita. Nah, untuk selanjutnya dan agar lebih dalam lagi untuk mengetahui apa itu website Typeit akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Ovi. Di sini saya akan menjelaskan tampilan awal, yaitu beranda dari website kita, Typeit. Di sini ada beranda atau home, di mana halaman ini adalah halaman utama website tipografi yang menampilkan berbagai jenis form-form yang akan ditampilkan dan sebagai awal mula user untuk menginputkan akunnya. Di sini kita menjunjung satu kalimat, yaitu temukan dan letakkan kreativitasmu di Typeit. Di sini terdapat form daftar dan login yang mungkin bisa dijelaskan rekan saya. oke, baik. Di sini terdapat dua menu form, yaitu daftar dan login, yang di mana daftar dan login ini merupakan elemen yang paling penting dalam sebuah web. Dan dalam menu daftar ini terdapat beberapa field seperti nama depan, nama belakang, email, dan kata sandi. Dan nantinya pengguna diminta untuk memasukkan nama depan, nama belakang, dan email dan kata sandi yang valid dan kuat. Dan ketika informasi sudah diisi, pengguna diminta untuk menekan tombol daftar ini, button, dan masuk ke beranda utama. Dan selanjutnya terdapat menu form login yang terdapat dua field di sini, yaitu email dan kata sandi, yang dimana menu form ini digunakan untuk
pengguna yang sudah punya akun dalam website ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini akan kembali lagi setelah daftar dan login akan kembali ke halaman Granda. Di sini rekan kami akan menjelaskan kenapa kelompok kami memilih warna hitam. Mungkin bisa dijelaskan rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Mengapa kita memilih warna hitam? Karena warna hitam memberikan kesan elegan, kuat, dan serius. Warna hitam juga dapat memberikan kontras yang kuat dengan latar belakang putih atau warna-warna cerah lainnya, sehingga dapat membuat teks lebih mudah dibaca. Selain itu, warna hitam juga mudah dikombinasikan dengan warna lain, dan cocok digunakan dalam berbagai tema atau gaya desain. Namun, dalam pemilihan warna pada tipografi tidak hanya warna hitam. Yang penting ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kontras. Kontras antara warna teks dan latar belakang sangat penting untuk memastikan teks mudah dibaca. Lalu konsisten. Warna-warna yang digunakan pada tipografi harus konsisten dengan tema dan gaya desain keseluruhan. Selain warna, pemilihan font juga penting dalam tipografi. Pada website kami menggunakan font Poppins. Font Poppins sendiri adalah salah satu font yang merupakan bagian dari gaya sans serif. Ini adalah tipografi yang terutama dicirikan oleh bentuk geometrisnya. Meskipun itu juga termasuk dalam profil font sans serif atau sans serif. Demikianlah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan warna dan font pada website tipografi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan tentang beberapa form yang belum dijelaskan, yakni forum dan font. Forum sendiri adalah menu atau form yang berisi tentang yang di dalamnya submenunya terdapat diskusi session, kemudian event, kemudian unggahan atau post. Post sendiri, unggahan tersebut memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan berbagi karya atau proyek yang menggunakan font dari situs web ini. Ini saling berkaitan dengan font nanti. Form ini dapat membantu pengguna untuk memperluas jaringan dan mempromosikan karya mereka di dunia tipografi. Kemudian untuk event sendiri atau dalam kategori kan terdapat event dan diskusi session. Event sendiri atau acara itu berisi informasi tentang acara atau kegiatan yang terkait dengan dunia tipografi seperti pameran font, seminar, dan workshop. Pengguna dapat melihat jadwal acara dan sebagainya dalam form forum ini. Jadi dalam forum ini juga dijelaskan juga menjelaskan tentang event-event yang akan dilaksanakan atau yang diagendakan oleh website kami ini. Kemudian selanjutnya tentang menu font. Menu font tersendiri ini adalah menu untuk berisikan kumpulan font huruf yang tersedia di website kami ini. Pengguna dapat melihat dan mencari font berdasarkan kategori, ukuran, dan jenis font itu tersendiri, tergantung minat dan harapan dari pengguna sendiri. Untuk mengunduh bisa dalam menu form ini, mengunduh font hurufnya. Selanjutnya menu blog. Blog sendiri adalah halaman yang berisi konten berupa artikel dan tulisan tentang tipografi. Dan blog sendiri dapat menjadi sumber inspirasi
dan referensi bagi pengguna yang tertarik dengan dunia tipografi. Sehingga nanti dalam blog ini ada semacam artikel atau wawasan-wawasan ilmu yang akan ditampilkan dalam menu blog ini. Sehingga para pengguna website ini bisa melihat referensi yang ada dalam menu blog ini. Selanjutnya tentang menu lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada form lainnya terdapat 3 form atau 3 submenu. Ada kebijakan privasi, lalu ada tentang kami, dan ada syarat dan ketentuan. Bisa dibuka untuk form kebijakan privasi. Di dalam form tersebut, secara umumnya di sini diisi penjelasan bagaimana informasi pribadi pengguna bisa dikumpulkan, disimpan, ataupun digunakan dan dilindungi oleh pemilik website kami. Nah, jadi di sini termasuk jenis informasi yang mengumpulkan seperti nama, alamat, email, dan informasi lainnya. Lalu untuk form selanjutnya ada submenu tentang kami. Nah, untuk form ini tentang kami, di sini berisikan informasi yang tentang siapa yang mengoperasikan atau memiliki situs web tersebut. Jadi, informasi seputar pengembang atau pencipta dari website tersebut, website TypeIt ini. Lalu yang ketiga ada submenu syarat dan ketentuan. Ya, untuk form tersebut, untuk form ini syarat dan ketentuan itu secara umumnya di sini dijelaskan tentang aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh pengguna. Jadi apa aja sih hak dan kewajiban dari user yang menggunakan website kami ini? Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan tentang profil Mbak Caca. Baik, bisa dibuka profil. Sebelumnya sendiri di sini adalah setelah kita daftar, otomatis akun kita akan terlihat di ini. Kita bisa melihat event apa yang diikuti, lalu ada apa aja komentar dari post-postan kita, lalu ada yaitu tipografi kita akan terlihat di galeri tersebut. Di sini ada di profil kita bisa tahu jumlah like dan komen dari lalu di sini ada tempel di mana notifikasi sendiri itu notif jika ada seseorang atau user lain menyukai post-postan kita lalu ada komen melalui post kita itu akan masuk di notif dan event yang akan kita lakukan ke depan pun akan masuk ke notif. Di sini juga terlihat apa saja yang ditampilkan di profile. Ada followers, following, lalu ada info dari profil kita sendiri. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin saya tambahkan website ini agak mirip atau lumayan mirip dengan konsep Instagram
yakni terdapat feed juga, terus bisa comment, like, dan follow akun-akun yang mungkin bisa membantu mengembangkan wawasan kita tentang typografi ini. Dan masih banyak yang belum kami terselesaikan dalam pembuatan website ini, yakni menu-menu atau form seperti blog, kemudian forum dan form ini masih belum kami kembangkan, namun sudah kami ada rencana dan pandangan mengenai pengembangannya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.